Bangkai sudah muslim malah bahas perpuluhan. Terus penjelasannya benar-benar salah. Seperti apa pemahaman salah Bangkai mengenai perpuluhan? Mari kita simak bersama-sama seperti apa pemahaman Bangkai mengenai perpuluhan. Ya. Isi persepuluhan coba. Persepuluhan. Dong. Gedein itu di apa? Ensiklopedia. Ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Alkitab. Cari nomor 3. 3, oke. Oke. Kita bacanya dari sini ya supaya nggak lama. Nih, setiap 3 tahun tuh. Tuh ada di pojok di baris keberapa tuh? Ada setiap 3 tahun. Setiap, oke. Oke, silakan. Setiap 3 tahun persepuluhan dipersembahkan di tempat tinggal setiap orang. Walaupun pada kesempatan ini ia tetap naik ke Yerusalem untuk melakukan ibadah sesudah persembahan persepuluhan di tempat tinggalnya sendiri. Oke, baik. Gini, setelah 3 tahun, persepuluhan itu setelah 3 tahun. Ya. Ngerti ya? Yang namanya persepuluhan atau 10%, ya, itu 3 tahun. Jadi 10% dibagi 3. Ya. Jadi 1 tahunnya 3,3%. 3%, ya benar. Kalau disatukan jadi 9,9%. Ya. Dibulatkan per 3 tahun itu menjadi 10%. Berarti setiap tahunnya itu 3,3%. Pak Pendeta salah, bukan 10%. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai. Katanya Pak Pendeta salah, bukan 10% tetapi 3,3% per tahun. Bangkai comot ayat Ulangan 14 ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun itu dan harus menyimpannya di dalam kotamu. Dia baca kalimat 3 tahun, lalu dia bilang pendeta salah. Saudara, untuk menjawab tuduhan ini kita perlu mengetahui konsep perpuluhan dalam Alkitab secara umum. Pertama, kita akan melihat konsep perpuluhan dalam Perjanjian Lama. Kedua, kita akan melihat konsep perpuluhan dalam Perjanjian Baru. Ketiga, kita akan meluruskan kesalahan Bangkai mengenai perpuluhan khususnya Ulangan 14 ayat 28. Mulai dari yang pertama, konsep perpuluhan dalam Perjanjian Lama. Mengenai tujuan perpuluhan. Perpuluhan dalam Perjanjian Lama memiliki beberapa tujuan seperti dukungan untuk suku Lewi, karena suku Lewi tidak memiliki bagian tanah sendiri untuk bercocok tanam. Perpuluhan yang diberikan oleh suku-suku Israel lainnya merupakan sumber kehidupan bagi para imam dan orang-orang Lewi yang melayani di kemah suci dan kemudian di bait Allah. Hal ini dijelaskan dalam Bilangan 18 ayat 21-24. Kemudian, perpuluhan juga digunakan untuk mendukung upacara keagamaan dan pelayanan di bait Allah. Perpuluhan digunakan untuk mendukung pelayanan di bait Allah dan menjaga ritus keagamaan tetap berjalan. Selain itu, perpuluhan juga dipakai untuk kesejahteraan sosial. Setiap 3 tahun, perpuluhan khusus atau dikenal sebagai perpuluhan orang miskin dikumpulkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti janda, yatim piatu, dan orang asing. Ini disebutkan dalam Ulangan 14 ayat 28-29. Bagian ini akan kita bahas secara khusus di akhir karena berhubungan dengan kesalahpahaman Bangkai. Mengenai hukum perpuluhan. Perpuluhan pertama kali diperkenalkan dalam Kejadian 14 ayat 20, ketika Abraham memberikan 1/10 dari semua yang dimilikinya kepada Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini adalah contoh awal dari prinsip memberikan kepada Allah, meskipun belum menjadi hukum yang formal. Namun, perpuluhan kemudian dilembagakan dalam hukum Musa. Imamat 27 ayat 30-32 menyebutkan semua hasil bumi dan ternak yang pertama kali lahir adalah milik Tuhan, dan 10% dari mereka harus diserahkan sebagai perpuluhan. Ulangan 14 ayat 22-27 menyebutkan perpuluhan dipraktekkan sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan dan untuk membawa berkat kepada umat Allah. Mengenai berbagai jenis perpuluhan, ada beberapa jenis perpuluhan yang diuraikan dalam Perjanjian Lama. Perpuluhan untuk suku Lewi, ini adalah perpuluhan yang diberikan untuk mendukung suku Lewi yang melayani di bait Allah. Bilangan 18 ayat 21-24. Perpuluhan pesta, ini adalah perpuluhan yang dibawa ke tempat ibadah pusat untuk digunakan dalam perayaan keagamaan dan pesta tahunan,
mempererat persaudaraan dalam komunitas. Ulangan 14 ayat 22-27. Perpuluhan orang miskin, setiap 3 tahun, perpuluhan ini dikumpulkan untuk membantu orang miskin, yatim piatu, janda, dan orang asing yang tinggal di Israel. Ulangan 14 ayat 28-29. Mengenai teguran dan janji dalam Maleaki. Di kitab Maleaki 3 ayat 8-10, Tuhan menegur Israel karena mereka tidak setia dalam memberi perpuluhan. Tuhan bahkan menyatakan bahwa dengan tidak memberikan perpuluhan, mereka mencuri dari Tuhan. Tuhan kemudian menantang umatnya untuk mengujinya dengan membawa seluruh perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, dan Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah. Jadi, perpuluhan dalam Perjanjian Lama adalah perintah yang diinstitusikan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, dukungan terhadap suku Lewi, serta untuk memelihara kesejahteraan sosial dalam masyarakat Israel. Praktik ini sangat terikat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Israel, dan pada dasarnya merupakan ungkapan ketaatan serta pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang dimiliki umatnya. Poin kedua, konsep perpuluhan dalam Perjanjian Baru. Konsep perpuluhan dalam Perjanjian Baru berbeda dari yang ada dalam Perjanjian Lama. Meskipun prinsip memberi kepada Tuhan tetap penting, Perjanjian Baru tidak menekankan kewajiban hukum perpuluhan seperti yang diatur dalam hukum Musa. Fokus dalam Perjanjian Baru adalah pada sikap hati yang memberi dengan sukarela dan penuh kasih, bukan kewajiban untuk memenuhi persentase tertentu. Berikut adalah beberapa poin utama terkait perpuluhan dalam Perjanjian Baru. Mengenai Yesus dan perpuluhan, Yesus memang menyebut perpuluhan dalam ajarannya, tetapi konteksnya adalah kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat teliti dalam memberikan perpuluhan, namun mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dalam Matius 23 ayat 23, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Yesus tidak menolak perpuluhan, tetapi menegaskan bahwa yang lebih penting adalah sikap hati yang benar dan ketaatan kepada nilai-nilai yang lebih besar dalam kerajaan Allah. Fokusnya adalah pada motivasi di balik memberi. Mengenai pemberian dalam jemaat mula-mula. Dalam kisah gereja mula-mula, kita melihat praktik pemberian yang lebih radikal. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35, jemaat pertama berbagi segala sesuatu, bahkan menjual harta milik mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang kekurangan. Mereka tidak terikat pada peraturan perpuluhan 10%, tetapi hidup dalam komunitas yang penuh kemurahan hati, berbagi semua yang mereka miliki sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan mereka selalu berkumpul, sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pemberian dalam Perjanjian Baru lebih fleksibel dan didorong oleh kasih dan kebutuhan jemaat, bukan oleh persentase tertentu. Mengenai ajaran Paulus tentang pemberian, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang lebih spesifik tentang prinsip pemberian dalam Perjanjian Baru. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7, Paulus menekankan bahwa pemberian harus dilakukan dengan hati yang rela dan sukacita, bukan karena paksaan atau kewajiban hukum. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Paulus menegaskan bahwa Allah tidak menilai jumlah yang diberikan, melainkan sikap hati saat memberi. Prinsip ini menunjukkan bahwa standar pemberian dalam Perjanjian Baru lebih tinggi dari sekadar kewajiban perpuluhan. Pemberian adalah ekspresi kasih dan tanggapan atas kasih karunia Allah yang telah diterima. Mengenai pemberian untuk membantu orang lain, Paulus juga mengajarkan bahwa pemberian dilakukan untuk mendukung kebutuhan orang lain, terutama dalam tubuh Kristus. Dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14, Paulus menekankan pentingnya keseimbangan dalam memberi, yaitu agar yang berlebih dapat membantu yang kekurangan. Karena hendaklah sekarang ini yang kelebihan mencukupi kekurangan mereka, supaya kelak kelebihan mereka mencukupi kekurangan kamu, agar ada keseimbangan.
Ini menggarisbawahi bahwa pemberian dalam perjanjian baru bersifat sukarela dan harus dilakukan dengan maksud untuk menolong orang lain, bukan sebagai pemenuhan peraturan hukum. Kelima, tidak ada perintah khusus tentang perpuluhan dalam perjanjian baru. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa perjanjian baru tidak memberikan perintah yang eksplisit tentang perpuluhan seperti dalam perjanjian lama. Gereja-gereja Kristen dalam perjanjian baru tidak diatur oleh hukum perpuluhan yang kaku, melainkan oleh prinsip kasih, kemurahan hati, dan kebebasan dalam Kristus. Tidak ada batasan 10% yang harus diberikan, tetapi jemaat didorong untuk memberi sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati mereka. Jadi, dalam perjanjian baru, perpuluhan tidak ditegaskan sebagai kewajiban hukum seperti dalam perjanjian lama. Sebaliknya, pemberian dipandang sebagai tindakan sukarela yang lahir dari kasih kepada Tuhan dan sesama. Fokus utama adalah memberi dengan sukacita, rela hati, dan kemurahan hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan jemaat dan orang lain. Prinsip-prinsip pemberian dalam perjanjian baru bersifat fleksibel, tetapi mengandung tuntutan moral yang lebih tinggi, yaitu memberi berdasarkan kasih dan ketaatan kepada Kristus, bukan hanya mengikuti peraturan hukum. Ketiga, kita akan meluruskan kesalahan bangkai mengenai perpuluhan khususnya ketika mengutip dari studi kata perpuluhan di bagian Ulangan 14 ayat 28. Mari kita lihat lebih dekat konteks dan detail ayat tersebut untuk menjelaskan pemahaman yang benar tentang perpuluhan. Penjelasan mengenai Ulangan 14 ayat 28 berbunyi, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun itu dan harus menyimpannya di dalam kotamu. Ayat ini memang berbicara tentang perpuluhan yang diberikan setiap 3 tahun, tetapi ini merujuk pada jenis perpuluhan khusus yang dikenal sebagai persepuluhan orang miskin. Ini adalah tambahan perpuluhan di samping perpuluhan tahunan yang diberikan untuk mendukung suku Lewi dan pelayanan keagamaan. Jadi, Ulangan 14 ayat 28 tidak meniadakan perpuluhan tahunan, tetapi menggambarkan sebuah sistem perpuluhan yang lebih kompleks, yang melibatkan perpuluhan tambahan setiap 3 tahun untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dua hal ini mengenai perpuluhan dalam perjanjian lama yang perlu kita ketahui. Mengenai perpuluhan tahunan diatur dalam berbagai bagian perjanjian lama, termasuk Imamat 27 ayat 30-32 dan Ulangan 14 ayat 22-23. Perpuluhan ini diberikan setiap tahun dari hasil bumi dan ternak untuk mendukung suku Lewi yang tidak memiliki bagian tanah untuk bercocok tanam, dan digunakan untuk perayaan keagamaan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ulangan 14 ayat 22. Ini adalah persepuluhan tahunan yang diberikan setiap tahun dari hasil tanah dan ternak. Mengenai persepuluhan 3 tahunan Ulangan 14 ayat 28-29, setiap 3 tahun, perpuluhan tambahan dikumpulkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti janda, yatim piatu, orang miskin, dan orang asing. Persepuluhan ini tidak menggantikan perpuluhan tahunan, tetapi merupakan tambahan untuk memastikan bahwa kebutuhan sosial terpenuhi. Dan orang Lewi, karena mereka tidak mendapat bagian warisan bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam kotamu, akan datang makan sampai kenyang, supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu yang dilakukan tanganmu. Ulangan 14 ayat 29. Jadi, perpaduan antara perpuluhan tahunan dan perpuluhan 3 tahunan menunjukkan bahwa ada lebih dari satu jenis perpuluhan yang diatur dalam perjanjian lama. Ulangan 14 ayat 28 merujuk pada persepuluhan 3 tahunan yang khusus untuk membantu orang miskin, tetapi ini tidak menghapus perintah untuk memberikan perpuluhan tahunan yang diatur di bagian lain dari kitab suci. Dengan demikian, tuduhan bahwa perpuluhan dalam perjanjian lama hanya diberikan setiap 3 tahun, seperti yang didasarkan pada Ulangan 14 ayat 28, tidak tepat. Perjanjian lama jelas menunjukkan bahwa ada perpuluhan tahunan yang reguler, dan persepuluhan tambahan setiap 3 tahun untuk kebutuhan sosial. Semoga penjelasan ini bisa kita pahami. Marky Bokeber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.